Kita merasa bahwa hidupku ini kayaknya nggak ada artinya lagi. Kok kayaknya hidup ini berasa berat banget. Hari-hari susah dilewatin. Ya kan? Nah, saudara-saudaraku, mungkin kita berteman dengan orang lain, tapi berteman dari pembicaraan, nah ini kelihatan juga enak berteman. Ya kan, banyak macamnya, banyak cingkoneknya, banyak salah pahamnya, dan orang mengatakan makin tua makin susah diatur, benar nggak sih? Enggak ya. Nah, akhirnya kita merasa bahwa, aduh ini benar nggak hidup kita ini ya? Nah, dan di usia kita sekarang ini, penderitaan itu tidak selalu berupa masalah uang. Ya kan, bukan masalah uang lagi. Tadi kita bicara di mobil ya, uang enggak. Tetapi seringkali bukan masalah uang, bukan masalah kerjaan, tetapi masalah apa? Kesepian. Lonely. Ibu, bapak-bapak, kesepiannya Enggak. sepi, puji Tuhan enggak ya gitu ya. Karena kalau Cikupur selalu ada kegiatan ya. Amin. Amin ya. Nah, seringkali itu rasa sepi, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pasangan hidup, dan tidak dimengerti oleh anak-anak, tidak dimengerti oleh orang zaman sekarang. Ya kan? Kayak kita dulu kalau disuruh papa mama jalan-jalan, duduk, berdiri, nggak ada yang berani bertanya, kenapa ini, kenapa itu. Tetapi kalau anak-anak zaman sekarang, apalagi cucu, coba tanya, kamu harus makan sayur, dia akan balik tanya, kenapa harus makan sayur? Ya kan? Anak zaman sekarang, akhirnya di dalam kehidupan kita merasa kok kita yang merasa aneh ya, kita yang hidupnya ini kok kita makin kesepian. Nah, tetapi seringkali Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, dianiaya tapi berbahagia. Seringkali bertanya, kok dianiaya berbahagia? Dianiaya itu kan berarti susah, sulit dong. Yang sedih. Tetapi Tuhan katakan hal itu, ya. Nah, dari sini kita akan melihat tiga hal yang akan kita renungkan di pagi ini. Yang pertama, apa artinya dianiaya? Ya kan? Apa itu sih penderitaan? Apa sih artinya dianiaya karena kebenaran? Lalu yang kedua, kita akan melihat mengapa orang seperti itu bisa berbahagia. Sudah teraniaya masih bisa berbahagia. Itu yang kedua. Lalu kita melihat yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang percaya di usia lanjut bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, mari kita lihat apa artinya dianiaya karena kebenaran ya. Yang perkataan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus itu di dalam khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit itu ada berapa ucapan bahagia? Ayo. 8. Betul. 8 ucapan bahagia. Dan ucapan terakhir ini justru berbicara tentang penderitaan. Artinya jalan menuju kebahagiaan sejati itu bukan lewat kesenangan. Kebahagiaan sejati itu bukan karena hari ini kita dikasih hadiah. Hari ini anak-anak merayakan ulang tahun, kita bisa senang gitu ya, karena mereka masih ingat. Tetapi bukan kebahagiaan sejati. Habis perayaan apalagi? Kita kembali ditinggali lagi. Mereka pulang sendiri ke rumah masing-masing. Kita hidup sendiri lagi. Kita hidup di tengah-tengah kesepian lagi, benar? Ya kan? Nah, tetapi kebahagiaan itu bukan lewat kesenangan, tetapi lewat kesetiaan. Apa sih itu kesetiaan sih? Ya kan? Setia pada kebenaran. Kita tahu kebenaran, tetapi karena temanku bilang enggak, itu nggak benar, akhirnya gua takut supaya nggak dimusuhi sama teman-teman. Ya udah ikutlah. Enggak boleh gitu. Tetapi di sini dikatakan harus setia kepada kebenaran. Setia kepada kebenaran, bukan karena kita keras kepala, bukan karena kita suka cari gara-gara, akhirnya kita mengatakan wah pokoknya aku yang betul deh, gitu. Enggak, ya kan? Bukan karena ada teman mengatakan ini benar, maka itu kita ikutin juga. Enggak, ya kan? Nggak boleh. Tetapi kita harus menguji apakah itu kebenaran. Nah, setia kepada Tuhan, memilih kebenaran yang dikatakan Tuhan. Orang mengatakan berbohong sedikit boleh nggak sih? Boleh nggak berbohong? Enggak. Nggak boleh berbohong. Ya kan? Ibu-ibu udah makan belum? Belum. Belum. Kan katanya nggak boleh bohong. Benar belum makan atau udah makan? Ayo. Belum. Jujur. Tapi kalau ya kan, 不好意思
如果讲不还没有吃，你吃饱了，哦吃饱了吃饱了，ya kan? Seringkali Musa juga belajar untuk tidak mengatakan ini, ya kan? Datang ke jemaat, Musa udah makan, udah. Kalau enggak, malu dong masa minta makan ya. Nah ini kita harus tahu kalau kebenaran itu nggak boleh berbohong apapun itu, ya kan? Musa sudah makan belum? Sudah. Kapan? Tadi pagi. Jadi nggak berbohong kan? Nah itu setia kepada Tuhan itu memilih kebenaran. Wah, walaupun tidak disukai orang. Banyak orang yang nggak suka kebenaran. Banyak orang yang suka apa? Jalannya cincai-cincai, pokoknya dapat udah. Dan pokoknya cuan aja deh. Kawin apa yang penting cuan. Boleh kan? Enggak. Ya kan boleh. Ya kan? Karena kita mulai berbohong. Nah, setia pada kebenaran. Tapi pada waktu kita setia kepada kebenaran, orang suka nggak? Enggak. Nggak suka. Karena orang mengatakan apa? Kiasu, ya kan? Karena apa? Lu memegang kebenaran, pegang prinsip, walaupun orang-orang mengatakan tidak, orang-orang mengatakan kiasu lo, ya kan? Nggak bisa sanliang, nggak bisa camsiong. Kalau orang beda, di sini ada orang beda kan? Ada. Senang kalau ada orang beda ya. Karena usah orang beda. Oke, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus teguh berprinsip. Kita tetap jujur walaupun orang lain curang. Nah ini harus kita perhatikan. Karena pada waktu kita memegang kebenaran, pada waktu kita berprinsip, orang nggak suka. Tetapi orang nggak suka pun kita harus melakukannya. Lalu apalagi arti dianiaya karena kebenaran. Arti dianiaya karena kebenaran itu yang lembut walau disakiti. Pernah disakiti orang? Pernah. Pernah. Difitnah orang pernah nggak? Pernah. Pernah. Lalu apa? Tunggu waktunya berbalas. Benar nggak? Enggak. Nggak benar gitu ya? Enggak. Atau ada orang yang mengatakan, ya udah berdoain Tuhan cepat bawa dia pulang supaya dia nggak jadi orang jahat lagi. Ya kan sekali kita dengar orang yang mengatakan itu. Dan tetapi kita enggak, walaupun lembut, walaupun disakiti, tetapi kita tetap lembut. Walaupun orang nggak suka, tetapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya, orang jahat kepada kita nggak apa-apa, tetapi kita tetap harus melakukan kebaikan. Nah yang keempat, apa arti dianiaya karena kebenaran itu? Yaitu kita tetap percaya pada Tuhan. Walaupun orang lain menertawakan kita. Amin. Orang mungkin mengatakan kamu doa terus tetapi nggak dijawab Tuhan. Lu lihat doa terus tapi anakmu nggak punya posisi tinggi. Ya kan seringkali kita dengar hal itu. Tetapi kita tetap berdoa, kita tetap percaya pada Tuhan. Apapun itu pasti Tuhan kerjakan. Nah saudaraku, seringkali kita mendoakan orang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dia. Tapi seringkali saya katakan walaupun Tuhan tidak menyembuhkan, tetapi Tuhan baik. Karena Amin. apa? Karena pertama, kasih dokter yang baik, benar? Amin. Ya kan ketemu dengan dokter yang baik itu juga kebaikan. Lalu kasih obat yang bisa membuat kita lebih baik. Amin. Saya ketemu seorang yang sakit kanker, udah nggak bisa duduk, udah sakit sekali. Saya katakan, Tuhan, kita nggak memohon kesembuhan, tetapi Tuhan akan kasih dia tidak merasakan sakit. Amin. Nah, itu. Jadi kita tetap doakan, tetap gumulkan, karena kita tahu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Iya, amin. Ya kan, kalau kita sakit gigi cepat-cepat mau sembuh kan? Tetapi semua itu ada waktunya. Karena Tuhan berkata, merekalah yang mempunyai kerajaan surga, yang dianiaya bersukacita karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya hidup mereka itu ada di bawah pemerintahan Allah. Hidup kita itu di bawah kuasa Allah. Kita bisa mengatakan, kita bisa meramalkan besok terjadi apa-apa? Enggak. Tidak bisa. Kita bisa meramalkan besok kita mau makan apa, kita bisa merencanakan, tetapi belum tentu bisa. Ya kan? Kita bisa merencanakan banyak hal, tetapi belum tentu itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Semua ada di bawah kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mungkin kita merasakan penderitaan saat ini. Waktu kita menyatakan iman kita, waktu kita menyatakan kebenaran, mungkin tetangga-tetangga akan menertawakan kita. Nih, lihat orang Kristen sok suci.
Tetapi kalau kita melakukan hal benar itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengatakan berbahagialah. Amin. Ya. Kita seringkali cari bahagia di mana? Cari bahagia apa? Cari senang di mana? Oh, kalau makan enak senang nggak? Contoh, ada yang tidak senang makan enak? Nggak ada. Ya kan? Kalau bisa tidur nyenyak senang nggak? Senang lah. Senang. Tetapi itu cuma sementara doang. Nggak tiap hari kita tidur nyenyak, benar? Ya. Tetapi pada waktu kita menikmati itu, baik makan enak, tidak makan enak, makan sederhana pun, kita menikmati. Tuhan katakan itu Kebahagia. Nah, jadi jangan mengeluh lagi ya, karena kita tahu semua itu ada di dalam kuasa Tuhan. Nah, lalu yang kedua, mengapa orang seperti itu berbahagia? Tadi kan kita bilang dianiaya karena kebenarannya. Nah, yang kedua yang kita lihat, mengapa Tuhan katakan itu berbahagia? Yang pertama, karena penderitaan memutihkan iman yang sejati. Amin. Nah, saudara-saudaraku, iman kita itu perlu diuji. Kita nggak bisa cuma katakan, aku beriman loh, ya kan? Aku beriman, aku percaya. Lalu kalau punya pergumulan, kalau sakit gimana? Tuhan itu jahat, kasih penyakit. Ya kan? Tuhan itu nggak baik sama aku, Tuhan itu nggak jaga aku. Nah, saudara-saudaraku, inilah iman perlu diuji. Iman yang teguh itu diuji menjadi iman yang murni. Ya, 1 Petrus ayat 1-7 di sana dikatakan, ujian terhadap imanmu lebih berharga dari emas yang fana. Saudara-saudaraku, emas diuji dengan apa? Dengan api, dibakar. Semakin dibakar, semakin murni kelihatan. Nah, demikian dengan juga iman kita. Tuhan bukan sengaja kasih kita penderitaan, enggak. Tetapi seringkali penderitaan itu mengajarkan kita untuk diperkuat, untuk semakin kuat, semakin bersandar kepada Tuhan. Amin. Itulah iman kita. Kalau kita beriman sengsara sedikit, kita langsung komplain, Tuhan ini nggak benar, Tuhan itu nggak benar. Ya kan, akhirnya di mana iman kita? Karena kita nggak bersandar kepada Tuhan. Nah, mengapa orang itu disebut berbahagia? Yang kedua, karena Tuhan hadir di tengah penderitaan. Ya kan? Kita sering merasa Tuhan itu jauh. Bersama saudaraku, kalian melihat pesawat terbang gede nggak? Gede. Tapi pada tujuan terbang di angkasa gede nggak? Kecil. Ya kan, seringkali berpikir pesawat terbang begitu kecil itu, tapi kita bisa masuk di mana loh? Tapi pada waktu kita masuk ke bandara, kita tunggu di ruang tunggu, kita disuruh panggil masuk ke pesawat. Pesawatnya Gede. Dan kita bisa masuk. Seratusan orang, bahkan bisa membawa seratusan orang itu terbang ke satu tujuan. Ya kan? Nah, Tuhan itu bahkan pesawat terbang. Pada waktu itu seringkali kita merasa Tuhan itu jauh, padahal Tuhan itu dekat dan begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu tergantung pada kita. Apakah kita melihat Tuhan itu jauh atau lihat Tuhan itu dekat dengan kita. Ya, Mazmur 34 ayat 19 di sana dikatakan Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita lemah, pada waktu kita tenaga berkurang, pada waktu kita tidak punya daya lagi, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Ia hadir memberikan damai sejahtera. Ia hadir lewat firman yang menguatkan. Ia hadir lewat doa yang membuat kita tenang. Ya kan? Seringkali kita berpikir, aduh jangan dipikirin, nggak bisa. Orang tanya, Musa, lu punya pergumulan nggak? Punya pemikiran-pemikiran nggak? Kau bilang, iyalah. Kalau gua nggak pikir itu berarti aku udah bego-bego. Ya kan? Kita pasti pikir, kita pasti perencanaan, kita pasti mempertimbangkan banyak hal. Dan orang tua juga demikian, seringkali dalam kehidupannya itu dia berpikir anakku yang ini gimana ya, anakku ini pekerjaannya gimana, posisinya apa ini. Akhirnya kita sendiri yang susah. Ya kan? Kita berpikir, lalu sering saya katakan pada Tuhan, Anda punya pergumulan, doa serahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan bukan jahat. Nah, saudaraku, saya mendapati orang-orang tua saya itu ya, dia doa, lalu dia bisa merasakan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, itulah indahnya. Ya kan? Iman itu membawa kita. Dan kalau sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita tenang. Kalau enggak, duduk nggak tenang, tidur nggak tenang, makan nggak tenang, nggak makan juga nggak tenang. Lalu akhirnya apa? Timbul sakit penyakit. Ya kan? Orang tua
seringkali mau mual, seringkali mau muntah, seringkali banyak pikiran. Itu yang membuat dia tidak nyaman. Saya ditelepon Musa, aku lagi nggak enak badan, lemas. Kenapa? Sudah makan belum? Belum. Kenapa nggak makan? Nggak ada nafsu makan. Kenapa nggak ada nafsu makan? Pasti kamu banyak pikirannya. Iya, tadi telepon, anak telepon dari Amerika cerita ini. Atau anak telepon dari Medan bicara ini. Akhirnya jadi banyak pemikiran. Nah, orang tua suka banyak pemikiran, ya kan? Kita pasti khawatir dong, anak telepon ini keluarganya bagaimana, ya cucunya gimana. Tetapi apa yang kita lakukan? Serahkan kepada Tuhan. Amin. Nah, Tuhan itu dekat dengan kita. Masalahnya kita mau nggak dekat dengan Tuhan? Nah, itu harusnya. Nah, dikatakan berbahagia karena ada upah yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 17 di sana dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Nah, saudara-saudaraku, mungkin dunia ini tidak menghargai kita, tetapi di surga nama kita dikenal. Amin. 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 Iya, karena kita semuanya mau harus satu hari pulang ke sana. Tetapi yang namanya manusia, seringkali manusia apa? Tidak mau pulang dulu. Ya kan, seringkali dari sekolah minggu kita sudah diajarkan. Surga itu indah nggak? Indah. Surga itu cantik nggak? Keren nggak? Keren. Ya kan banyak ada anak sekolah minggu yang mengatakan kepada omanya, Oma, opa udah pergi, kamu jangan nangis ya. Kamu jangan sedih, karena di surga sana itu semua penuh berkilau seperti emas, permata, jalannya pakai emas, ya kan? Itu diajarin. Gua nggak tahu dia cari siapa ya gitu ya. Tetapi dia mencoba mengilustrasikan bahwa surga itu tempat terindah, tempat ternyaman, dan Akop sudah ke sana. Jadi Ama jangan nangis lagi, ya kan? Nah, tapi saudara-saudaraku, kita tahu surga itu indah. Tapi kalau tanya, mau nggak pulang ke surga sekarang? Iya kan? Banyak orang mengatakan musuh, jangan tanya aku itu dulu. Itu masih lama, aku masih mau hidup lebih lama di surga, di dunia gitu ya. Nah, ini kehidupan manusia. Kita tahu surga itu indah. Tapi sekarang kalau ditanya, ya kan, saya pernah tanyakan ke jemaat yang usia 50-an. Kalau Tuhan panggil kamu pulang sekarang gimana? Aduh, musuh jangan tanya itu dong. Ya kan, pertanyaan itu jangan dulu, gua nggak mau pulang dulu. Ya kita tahu surga itu indah, tetapi kalau disuruh pulang mau nggak? Enggak. Tapi saudara-saudaraku, satu jaminan buat kita. Susah hidup di dunia ini, satu hari kita hidup sentosa. Amin. Karena itulah nama kita ada di sana. Amin. Jadi setiap air mata yang jatuh, yang kita alirkan di dunia ini, Tuhan tahu, Tuhan catat, Tuhan ingat setiap penderitaan kita. Dan itu yang mendorong kita mengerti lebih dalam. Jadi saudara-saudaraku, pernah lihat padi nggak? Pernah lihat padi di sawah? Pernah. Pernah ya. Dia semakin pada waktu dia masih baru ditanam itu masih tegak, Iya. ya kan? Tetapi semakin bertumbuh, semakin biji padinya itu makin banyak, Menunduk. dia semakin merunduk. Ya kan, semakin berisi semakin merunduk. Nah, saat paling matangnya itu sudah saatnya panen itu semakin merunduk. Nah, itulah waktunya untuk dipotong. Karena hidup kita juga beginian. Ya, waktu kita makin dewasa rohani, makin sabar, makin berisi iman, Tuhan izinkan ujian itu datang. Amin. Buktikan bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, pergumulan itu bukan membuat kita karena Tuhan marah, karena Tuhan nggak suka kita, karena Tuhan apa gitu jahat sama kita. Enggak, Tuhan tidak pernah jahat. Tetapi Tuhan ingin memanen hasil iman kita. Amin. Kalau kita mengalami pergumulan, Tuhan katakan inilah waktunya menguji imanmu. Inilah waktunya untuk membuktikan bahwa kamu matang secara rohani. Dan itu waktunya dipanen untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan pernah, Yesus berkata, engkau berbuat, aku memakai engkau untuk kemuliaan. Amin. Jadi ini yang pagi. Satu lagi, bunga. Ya kan? Pernah tanam bunga? Ya. Pernah. Musuh juga pernah tanam anggrek.
ya kan? Beli di puncak cantik-cantik bawa ke Jakarta. Ayo. Karena apa? Cuaca. Nah, cocok udaranya, ya kan? Kita ke puncak, kita ke Bandung, ke Lembang, kita lihat bunga-bunga di sana cantik sekali. Coba bawa pulang ke Jakarta, langsung melayu, ya kan? Tidak berbunga lagi. Nah, seringkali bunga itu mekar di situasi yang begini. Pada udara dingin yang membutuhkan udara dingin yang berbunga, yang hidup. Ada yang hidupnya di daerah panas, dia tumbuh, akhirnya pusat tanam apa di rumah yang panas? Ayo, kaktus, bener. Kaktus, gak usah disiram, gak usah diapain, hidup, ya kan? Nah, seminggu sekali cuma siram dikit. Karena apa? Panas dia tanah. Nah, setiap orang itu seturut dengan yang Tuhan sudah letakkan. Ya kan? Ada bunga yang mekar di kalau banyak hujan. Ada bunga yang mekar kalau di cuaca dingin. Ada bunga yang mekar kalau di daerah panas. Nah, demikian juga dengan iman kita. Kalau hidup kita selalu mudah, kita tidak akan pernah belajar untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kadang Tuhan letakkan kesulitan buat kita supaya untuk menguji iman kita. Benar nggak kamu percaya kepada saya? Nah, jadi saudara-saudaraku, kita melewati masa sulit. Kita mungkin kehilangan pasangan hari ini. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin menderita pergumulan sakit penyakit. Mungkin orang tua mengatakan, aduh aku nggak bisa jalan banyak lagi. Ya kan? Mungkin orang tua mengatakan, aku nggak bisa tidur lama. Mungkin orang tua mengatakan, banyak yang sudah meninggalkan aku. Tetapi itulah ladang di mana iman kita sedang mekar. Jadi jangan melihat kesulitan itu sebagai sesuatu hal yang menyakitkan, tetapi kesulitan itu kita pandang sebagai sesuatu yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Jadi orang bertanya, Muslim bisa makan sendiri? Bisa. Kalau kadang pergi ke kopitiam, makan sendiri, sarapan sendiri, menikmati waktu sendiri. Ya kan? Ada waktunya barengan dengan teman-teman kalian, ada waktunya berkumpul dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau ada waktunya menikmati kesendirian, itu juga kenikmatan. Dan itulah yang Tuhan berikan kebahagiaan buat kita semua. Amin. Ya, jadi ladang iman yang mekar, kita sedang ditanam, kita sedang bertumbuh, kita sedang diolah, dibentuk oleh Tuhan. Tetapi pada untuk itu kita harus merasakan sukacita. Amin. Nah, terus saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap rendah hati. Kita tetap harus indah di dalam hati kita. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tetap bersyukur walau tubuh lemah. Kita bersyukur kalau kita nggak bisa hidup seenak orang lain, ya kan? Nggak usah lihat rumput tetangga lebih hijau, nggak usah. Tetapi lihat hidup kita diberkati. Nah, saudara-saudaraku, kita tetap bersyukur di usia lanjut. Ada yang kekurangan makanan? Ada? Kalian makan berapa kali sehari? 3 kali sehari? Ada yang 5 kali sehari? 3 kali sehari. Ya kan, 3 kali sehari. Musa 2 kali sehari. Karena mau diet. Tetap bersyukur, ya kan? Gak ada makanan bersyukur, gak ada makanan bersyukur. Nah, hidup kita tuh bersyukur, itulah membuat kita sukacita. Amin. Makanya dikatakan bahagia itu bukan karena barang, bukan karena punya uang lebih, punya karena ada apa yang lebih dari orang lain, enggak, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Yang kedua, jangan menyimpan kepahitan. Jangan orang ngomong kamu sedikit, lalu kamu marah, kamu emosi, entar gua balas lu, tunggu aja lu waktunya, ya kan? Lalu kita kumpul sama teman-teman, lu tahu nggak sih orang itu jelek banget, jahatin aku, ngomong ini, ngomong itu. Kita mulai cari pendukung, kita mulai cari teman-teman yang bisa berantem dengan dia. Jangan, ya. Nah, tetapi kita mendoakan mereka. Kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Itulah tandanya orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengalami kasih. Ya, yang pertama apa tadi? Tetap bersyukur. Jangan menyimpan kepahitan. Lalu yang ketiga, bagikan kesaksian. Cerita kepada anak.
cerita kepada cucu. Inilah kesaksian hidup kita kepada mereka. Kita bukan meninggalkan harta yang banyak buat mereka, tetapi kita meninggalkan apa? Kesaksian hidup kita, iman kita kepada keluarga kita, sehingga anak cucu kita bisa melihat kita yang hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, inilah arti hidup yang penuh berbahagia. Karena di sana dikatakan, berbahagialah walaupun engkau dianiaya, karena kita yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Amin. Nah, jadi kita belajar bahwa Tuhan janji bahwa jalan kita tidak selalu mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan kita selalu mudah. Tetapi Tuhan menjanjikan apa? Sukacita. Tangannya menopang kita. Benar? Ya kan? Kita bukan jalan tolong gitu ya, enggak ya kan? Tetapi di tengah-tengah kehidupan itu ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Matius 5 ayat 12 di sana dikatakan, bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Nah, jadi saudara-saudaraku, kalau hari ini kita disakiti, kalau hari ini kita dilupakan, hari ini kita menderita, tetapi ingat, Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan sedang menyiapkan mahkota kehidupan buat kita. Amin. Maka dalam kehidupan kita terus setia, kita terus lembut, kita terus percaya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Jadi pada waktu kita sudah ada, orang masih ingat, oh ini saudara ini ya, yang begitu sayang Tuhan, dan Tuhan sayang kepada kita. Amin. Mau? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk tetap setia kepada-Mu. Amin. Orang lain boleh menyakiti kami, orang lain boleh melupakan kami, orang lain boleh membawa kami jauh dan membawa kami sehingga merasa sendirian, kesepian, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Amin. Tuhan menopang hidup kami, Tuhan memimpin hidup kami, Tuhan membawa kami melewati banyak hal di dalam kehidupan ini. Dan sampai hari ini pun kami boleh mengatakan, Allah, Engkau begitu baik. Amin. Tuhan yang baik, yang senantiasa menjaga kami, menopang kami. Walaupun kami hidup susah, tapi kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Tuhan, kami mengajar, menyerahkan setiap orang-orang tua kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka melihat satu sukacita, satu bahagia di dalam kehidupan ini, karena mereka punya Tuhan. Walaupun mereka harus mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi hidup mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan, biarlah hidup mereka boleh menjadi satu kesaksian yang hidup, kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan anak cucunya mereka. Amin. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.